Shalom and DC Peoples! Senang sekali bisa berjumpa lagi di pembahasan kita kali ini. Shalom. Hari ini kita mau gali satu kisah yang, inspiratif banget ya. Dari 2 Samuel. Betul, kisah tentang menjaga sikap hati ya, terutama pas lagi diprovokasi hebat. Iya, itu dia. Fokusnya ke Raja Daud, khususnya momen kesabarannya waktu menghadapi Shimei. Pernah dengar kisahnya kan? Tentu. Dan untuk pembahasan ini, kita bakal lihat langsung teksnya di 2 Samuel 16 ayat 5-14. Ditambah lagi kita pakai perspektif dari sebuah materi renungan harian juga ya. Iya. Kita sebut aja renungan inspirasi. Buat lihat aplikasi praktisnya. Iya, biar lebih relevan gitu ya. Nah, tujuannya apa sih kita bahas ini? Kita pengen banget sama-sama belajar dari Daud soal sabar ini. Dan gimana ini bisa kita pakai gitu ya buat jaga sikap kita sendiri. Apalagi kalau lagi dalam situasi yang nggak enak atau ya diperlakukan semena-mena mungkin. Bener banget. Oke, mari kita langsung bedah situasinya. Coba bayangkan ya, Daud ini kan raja. Tapi kondisinya lagi melarikan diri. Dari Yerusalem lagi, ibu kota kerajaannya. Betul. Dan penyebabnya itu loh, pemberontakan Absalom. Anaknya sendiri. Duh, pasti rapuh banget ya posisinya. Secara emosi, secara fisik juga. Nah, di tengah kondisi kayak gitu, pas di Bahurim, tiba-tiba muncul nih, Shimei. Siapa si Mei ini? Penting dicatat nih, dia ini dari kaum keluarganya Saul, raja sebelum Daud. Oh, jadi ada latar belakangnya ya. Bisa jadi ada dendam lama atau sentimen politik gitu. Sangat mungkin. Dan dia nggak cuma muncul, tapi langsung nyerang Daud, verbal dan fisik. Iya, serangannya itu, wah kejam ya. Dicatat dia itu terus-terusan ngutukin Daud. Bahkan ngelemparin batu, padahal Daud ada pengawalnya loh. Gila ya, tuduhannya juga nyakitin banget. Enyah kau penumpah darah, Tuhan lagi bales kamu. Wah, ini bener-bener nyerang pas Daud lagi lemah-lemahnya. Jelas, ini bikin pengikut Daud kayak Abisai langsung naik pitam. Reaksinya ya bisa dimengerti banget lah. Gimana reaksi Abisai? Dia marah besar, bilang, ngapain anjing mati ini dibiarin ngutukin tuanku raja? Wah, emosional ya. Banget. Dia bahkan nawarin solusi cepat. Biar aku nyebrang, aku penggal kepalanya. Itu kan ya naluri pertama kalau lihat memimpin dihina gitu ya, balas dendam. Nah, justru disinilah yang bikin kita, kaget ya. Respon Daud beda banget. Beda 180 derajat ya. Dia malah nolak tawaran Abisai. Perintahnya cuma, biarkan dia ngutuk. Loh, kok gitu? Iya, ini yang menarik. Kenapa Daud nggak bela diri? Kenapa nggak bales? Ternyata ada pemikiran lain di kepalanya. Apa tuh kira-kira? Jadi ada beberapa lapis pemikiran Daud nih kalau kita lihat dari teksnya. Pertama, dia kayak membuka kemungkinan kalau ini tuh ada dalam kedaulatan Tuhan. Maksudnya gimana? Dia bilang gini, kalau Tuhan yang nyuruh dia ngutuk, siapa yang bisa protes? Semacam penyerahan diri gitu ya. Menarik. Terus apa lagi? Kedua, dia pakai perspektif. Dia bandingin hinaan Shimei ini sama luka yang lebih dalam, yaitu pengkhianatan anaknya sendiri. Oh iya, Absalom tuh ya. Dia mikir, anak kandungku aja pengen bunuh aku kok, apalagi orang Benyamin ini. Seolah orang bilang, ya udahlah, ini masih mending dibanding itu. Masuk akal sih, kalau dipikir gitu. Jadi lebih bisa nahan ya. Dan yang ketiga, ini penting banget, ada harapan. Tapi harapannya bukan ke pembalasan sekarang. Harapan apa? Dia berharap gini, mungkin Tuhan akan lihat sengsaraku ini, terus malah kasih kebaikan buat ganti kutukan hari ini. Fokusnya ke Tuhan, bukan ke manusia. Wah, ini dalam banget sih pemikirannya Daud. Nah, ini nyambung nih ke pemahaman kita soal sabar ya, yang juga dibahas di renungan inspirasi itu. Betul sekali. Sabar itu ternyata bukan sekedar nahan emosi meledak-ledak gitu aja ya. Lebih dari itu ya. Iya. Intinya, kesabaran sejati yang bisa kita pelajari dari Daud ini itu kemampuan buat tetap jaga sikap baik justru di saat kita rasanya paling berhak buat marah, paling wajar buat marah. Nah, itu dia tantangannya. Jaga sikap baik pas lagi disakitin atau diperlakukan gak adil. Di kehidupan sehari-hari kan sering banget ya ketemu gesekan gitu. Sering banget. Makanya penguasaan diri itu jadi penting banget. Seperti di Kolose 3 ayat 13 kan kita diingatkan. Ayat itu bilang apa? Kita diajak buat sabar, saling mengampuni. Contohnya ya, Tuhan sendiri yang udah ngampuni kita. Memang gak gampang sih ya. Apalagi kadang lingkungan kayaknya maklum aja gitu kalau kita marah-marah. Nah, itu dia. Pemakluman orang lain itu bukan berarti kita jadi boleh nggak berusaha. Tujuannya kan jelas. Apa tujuannya? Ya supaya sikap kita itu memuliakan nama Tuhan. Itu yang paling utama. Jadi ini jadi refleksi juga ya buat kita semua yang dengar. Gimana sih biasanya reaksi kita kalau katakanlah diperlakukan nggak enak? Iya,
Apa sih tantangan paling gede buat kita pribadi, buat tetap jaga sikap baik pas lagi di bawah tekanan? Menarik banget ya ngelihat gimana Daud ngelola emosi dan situasi sepanas itu dengan cara yang, ya ampun gak kepikiran sama sekali. Betul. Nah, sebagai pemikiran terakhir nih buat direnungkan sama pendengar semua. Coba deh pikirin, apa ya dampak jangka panjangnya dari pilihan Daud waktu itu? Maksudnya, keputusan dia nahan Abisai. Iya, apa yang terjadi karena dia sabar? Terus coba bandingin sama kalau misalnya dia biarin aja Abisai penggal kepala Simei saat itu juga. Wah, pasti beda banget ya hasilnya. Nah, itu dia. Apa yang bisa kita pelajari dari perbedaan konsekuensi antara sabar sama balas dendam instan? Itu bahan renungan yang bagus. Setuju. Terima kasih banyak ya buat diskusinya hari ini. Sangat mencerahkan. Sama-sama, semoga bermanfaat ya. Dan buat NDC Peoples, terima kasih sudah menyimak pembahasan kita. Bagi yang ini bergabung dengan Core NDC, silakan download aplikasi NDC Ministry. Tuhan Yesus memberkati.